Nomor satu, Anda memimpin sebuah tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya yang sangat beragam. Beberapa anggota merasa kesulitan dalam berkomunikasi, sementara yang lain merasa budaya mereka tidak dihargai. Bagaimana Anda mengelola perbedaan ini agar tim tetap produktif dan harmonis? A. Mengabaikan perbedaan budaya dan fokus pada tugas yang ada. B. Mendorong anggota tim untuk berbagi pandangan dan nilai budaya mereka, kemudian mencari solusi bersama yang mengakomodasi perbedaan tersebut. C. Memisahkan tugas berdasarkan budaya anggota untuk menghindari konflik. D. Menuntut semua anggota tim mengikuti cara kerja dan budaya yang sudah ada di perusahaan tanpa perubahan. E. Mengatur pertemuan rutin di luar jam kerja untuk membahas budaya masing-masing secara informal. Tindakan terbaik untuk mengelola perbedaan budaya dalam tim agar tetap produktif dan harmonis adalah B. Mendorong anggota tim untuk berbagi pandangan dan nilai budaya mereka, kemudian mencari solusi bersama yang mengakomodasi perbedaan tersebut. Dengan mendorong anggota tim untuk berbagi pandangan dan nilai budaya mereka, Anda menciptakan ruang untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Proses ini memungkinkan tim untuk menemukan cara-cara yang lebih inklusif dan efektif untuk bekerja sama, sekaligus memperkuat rasa saling menghormati dengan solusi yang mengakomodasi semua pihak. Tim akan merasa lebih dihargai dan lebih termotivasi untuk bekerja sama. Jadi jawaban nomor satu yang terbaik adalah B. Mendorong anggota tim untuk berbagi pandangan dan nilai budaya mereka, kemudian mencari solusi bersama yang mengakomodasi perbedaan tersebut. Nomor 2, sebagai manajer, Anda diberi tanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas tim yang menghadapi stagnasi. Tim telah bekerja dengan cara yang sama selama bertahun-tahun. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kinerja tim? A. Menambahkan tugas baru kepada anggota tim untuk meningkatkan beban kerja mereka. B. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses kerja yang ada dan mencari area yang perlu perbaikan atau inovasi. C. Meminta tim untuk bekerja lebih keras tanpa memperkenalkan perubahan apapun. D. Menyusun rencana kerja yang lebih ketat tanpa berkonsultasi dengan tim. E. Mengabaikan masalah tersebut karena tidak terlihat ada dampak langsung. Langkah pertama yang terbaik untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kinerja tim adalah B. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses kerja yang ada dan mencari area yang perlu perbaikan atau inovasi. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh, Anda dapat mengidentifikasi hambatan yang ada dan mencari area yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Ini memungkinkan tim untuk lebih terbuka terhadap perubahan dan menciptakan proses kerja yang lebih efisien dan inovatif. Mengidentifikasi masalah dan peluang untuk perbaikan secara bersama-sama akan memberi tim kesempatan untuk berkontribusi dalam mencari solusi yang pada akhirnya meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Jadi jawaban nomor 2 yang paling tepat adalah B. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses kerja yang ada dan mencari area yang perlu perbaikan atau inovasi. Nomor 3, ada Anda bekerja dalam tim yang sangat beragam secara budaya. Beberapa anggota tim merasa terpinggirkan karena perbedaan budaya dan gaya komunikasi mereka. Bagaimana cara Anda mengelola perbedaan ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif? A. Menyediakan ruang bagi anggota tim untuk berbicara tentang budaya mereka, sehingga semua orang dapat memahami dan menghargai perbedaan tersebut. B. Menyelesaikan masalah ini dengan memberlakukan standar komunikasi tunggal yang harus diikuti oleh semua anggota tim. C. Mengabaikan perbedaan budaya dan fokus pada hasil kerja tanpa memperhatikan komunikasi antar budaya. D. Mendorong anggota tim untuk menyesuaikan diri dengan budaya mayoritas tanpa memperhatikan keberagaman. E. Memisahkan anggota tim berdasarkan latar belakang budaya untuk menghindari ketegangan.
Cara terbaik untuk mengelola perbedaan budaya dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif adalah A. Menyediakan ruang bagi anggota tim untuk berbicara tentang budaya mereka, sehingga semua orang dapat memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Dengan menyediakan ruang untuk berbicara tentang budaya, Anda mendorong komunikasi terbuka dan saling menghormati antar anggota tim. Ini memungkinkan semua orang untuk memahami perspektif dan gaya komunikasi masing-masing, yang pada akhirnya meningkatkan kolaborasi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Pendekatan ini memperkuat rasa saling menghargai dan mempromosikan keberagaman sebagai kekuatan dalam tim. Jadi jawaban terbaik nomor 3 adalah A. Menyediakan ruang bagi anggota tim untuk berbicara tentang budaya mereka, sehingga semua orang dapat memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Nomor 4. Tim Anda sedang mengerjakan proyek yang memerlukan perubahan cara kerja. Beberapa anggota tim merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut, sementara yang lain sangat mendukungnya. Bagaimana Anda memastikan perubahan tersebut diterima dan diterapkan dengan efektif? A. Mengkomunikasikan alasan perubahan secara jelas dan mengajak tim untuk berdiskusi mengenai bagaimana perubahan tersebut dapat bermanfaat bagi mereka. B. Memaksakan perubahan dengan memberikan perintah keras tanpa ruang untuk diskusi atau penyesuaian. C. Mengabaikan kekhawatiran anggota tim dan melanjutkan perubahan tanpa mendengarkan pendapat mereka. D. Membatalkan perubahan untuk menghindari konflik dan menjaga kenyamanan anggota tim. E. Memberikan perubahan secara bertahap tanpa memberi penjelasan yang jelas dan berharap tim akan menyesuaikan diri. Tindakan terbaik untuk memastikan perubahan diterima dan diterapkan dengan efektif adalah A. Mengkomunikasikan alasan perubahan secara jelas dan mengajak tim untuk berdiskusi mengenai bagaimana perubahan tersebut dapat bermanfaat bagi mereka. Mengkomunikasikan alasan perubahan dengan jelas memungkinkan anggota tim untuk memahami tujuan dan manfaat dari perubahan tersebut. Dengan melibatkan tim dalam diskusi, Anda memberi mereka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, mengungkapkan kekhawatiran, dan memberikan masukan. Pendekatan ini meningkatkan rasa memiliki terhadap perubahan dan membantu menciptakan dukungan dari seluruh tim yang penting untuk penerapan perubahan yang sukses. Jadi, jawaban terbaik nomor 4 adalah A. Mengkomunikasikan alasan perubahan secara jelas dan mengajak tim untuk berdiskusi mengenai bagaimana perubahan tersebut dapat bermanfaat bagi mereka. Nomor 5. Sebagai seorang manajer, Anda menyadari bahwa beberapa anggota tim menunjukkan tingkat kinerja yang rendah dan kurang bersemangat. Anda ingin meningkatkan semangat dan motivasi mereka. Apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil? A. Memberikan tugas yang lebih ringan kepada anggota tim yang berkinerja rendah agar mereka merasa lebih dihargai. B. Melakukan percakapan pribadi dengan anggota tim untuk memahami tantangan mereka dan memberikan dukungan yang sesuai. C. Menetapkan sanksi bagi anggota tim yang tidak memenuhi target. Dengan harapan itu akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. D. Mengabaikan masalah ini dan berharap kinerja mereka akan meningkat seiring waktu. E. Meningkatkan target kerja agar lebih menantang bagi anggota tim. Berharap mereka akan beradaptasi dengan tantangan tersebut. Langkah terbaik untuk meningkatkan semangat dan motivasi anggota tim adalah B. Melakukan percakapan pribadi dengan anggota tim untuk memahami tantangan mereka dan memberikan dukungan yang sesuai. Percakapan pribadi memungkinkan Anda untuk mendengarkan tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh anggota tim dan memberikan dukungan yang sesuai. Pendekatan ini menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan mereka, memungkinkan Anda untuk menemukan solusi yang tepat dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan kolaboratif. Ini juga memberi kesempatan bagi anggota tim untuk merasa dihargai dan lebih terlibat dalam perbaikan kinerja mereka. Jadi jawaban yang tepat nomor 5 adalah B. Melakukan percakapan pribadi dengan anggota tim untuk memahami tantangan mereka dan memberikan dukungan yang sesuai.
Baiklah itu tadi Bapak Ibu 5 contoh soal HOTS PPPK, sosial, kultural, dan manajerial dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.